Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita semua bisa melakukan aktivitas kita, melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang baik. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih Asmaul Husna dan masih terkait dengan sifat atau nama Allah Al-Hayy. Hayyun, dan masih terkait dengan masalah malu ini. Kita kemarin yang ada kitab saya dibuka di halaman 305 kalau nggak salah ya. Di sini Abu Alif Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan atau sebelum itu kita baca satu hadis yang menerangkan bahwasanya sifat malu pada diri seorang hamba merupakan akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Karena malu ini ketika ada pada diri seseorang, malu ini akan bisa menjadikan orang ini menjauhi hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan, akan menghalangi seorang hamba dari melakukan keteledoran, melakukan kekurangan, perbuatan yang tidak baik terkait dengan hak yang punya hak kepada hak yang punya hak. Dia akan menunaikan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara perkara yang didapati manusia dari kalam ucapan kenabian yang pertama adalah apabila engkau tidak malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Yaitu apabila engkau atau barang siapa tidak malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki dari perbuatan yang fahisah, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan juga kemungkaran-kemungkaran. Karena al-haya, sifat malu ini dia akan bisa menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan yang mungkar. Ini malu yang terpuji. Wa a'zamul haya'i wa aujabuhu al-haya'u minallah azza wa jalla. Dan sifat malu yang paling agung dan yang paling wajib ada, ini yaitu malu kepada Allah azza wa jalla. Ini penting. Kadang ada orang itu malu kepada orang tapi enggak malu kepada Allah. Mau melakukan sesuatu, udah ustaz, malu, enggak pantas. Tapi kalau sendirian bebas melakukan apa saja. Padahal enggak sebetulnya enggak bagus untuk dilakukan. Nah ini, maka malu yang paling agung dan paling wajib adalah malu kepada Allah azza wa jalla. Maka di dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dengan sebenar-benar malu. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Maka ini sahabat ini yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami mengatakan ya Rasul, ia berkata, kami mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya kami malu dan alhamdulillah. Qala, beliau mengatakan laisa dzak, bukan itu maksudnya. Walakin al-istihya'u minallahi haqqal haya an takhfadur ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tadhkura al-mauta wal bala atau bila wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Sudah disebutkan. Jadi akan tetapi yang dimaksud malu kepada Allah dengan haqqal haya, dengan malu yang sebenarnya itu adalah antahfadur ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala wa ma wa'a wal batna wa ma hawa, dan juga menjaga perut dan apa yang dikandungnya, dan engkau mengingat kematian, dan barang siapa yang menginginkan akhirat dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka barang siapa yang telah melakukan hal itu, sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ayat dengan malu yang sebenarnya. Qala wa khafdu atau khafidur ra'sa wa ma wa'a yadkhulu fihi khifdu sam'i wal basar wal lisan minal muharramat. Atau wa khifdur ra'si wa ma menjaga kepala dan apa yang isinya gitu maksudnya. Wa ma wa'a, yaitu maksudnya masuk di situ adalah maksudnya apa, menjaga kepala dan yang di dalamnya yaitu hafidhus sam'a, menjaga pendengaran. Kepala ini ada pendengaran. Menjaga pendengaran dari hal-hal yang diharamkan, tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan untuk didengarkan. Ini menjaga pendengarannya. Demikian juga menjaga penglihatannya, tidak melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Demikian juga menjaga lisan, pendengaran, mata ini pendengar, penglihatan, dan lisan. Ini kan semua ada dalam kepala ini, ya. Ini. Jadi menjaga lisan dari ngomong yang tidak boleh, dari mengucapkan hal-hal yang diharamkan untuk diomongkan. Yang omongan yang mulai ucapan-ucapan yang mengandung syirkiat, kesirikan, ucapan mengandung kekufuran. Kemudian juga mungkin mencela, apalagi mencela syariat, jangan sampai. Kemudian hubungan dengan orang, mencela orang, mencaci maki, menggibah, semisalnya. Malulah kalau ngomong yang tidak boleh. Malu kalau ngomong yang diharamkan. Malu kepada Allah. Ini malu. Jadi menjaga pendengaran, penglihatan, dan juga lisan minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian menjaga perut dan apa yang dikandungnya, ini maksudnya mengandung perkara, termasuk di situ adalah menjaga hati.
yaitu hifdzul qalbi anil israr ala muharram, menjaga hati supaya tidak terus menerus di dalam hal yang diharamkan. Sudah tahu haram, terus menerus pikiran hati itu bercimpung di situ. Wa hifdzul batni termasuk juga menjaga perut dari memasukkan makanan-makanan yang haram ke dalam perut. Jadi menjaga perut dari memasukkan sesuatu yang haram kepadanya. Minal ma'akil wal masyarib, baik berupa makanan maupun minuman. Maksudnya tidak memasukkan ke dalam perut makanan yang haram ataupun minuman yang haram. Kita tahu yang haram ya, dari sisi zatnya memang haram. Khamar, mabuk. Khamar haram, enggak usah minum khamar. Atau makan makanan yang babi, masuk darah, bangkai, halnya diharamkan, makanan itu haram. Atau juga termasuk yaitu tidak memakan makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Makanannya sate kambing misalkan, tapi dibeli dari uang korupsi, uang mencuri, dari hal-hal yang haram, tinggalkan. Maka hati-hati, masuk orang bekerja, ya kan? Supaya bagaimana berhati-hati, karena ini nanti akan digunakan untuk membeli makanan atau minuman yang dimasukkan ke dalam perutnya dan juga perut anak istrinya. Maka jaga, jangan sampai didapat dengan hal-hal yang haram. Cukupkan dengan yang halal. Jadi menjaga perut termasuk menjaga perut tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalamnya, baik berupa makanan atau minuman tadi. Wa hifdzul farj anil fawahish, dan juga menjaga kemaluan dari melakukan zina, tidak berzina, dari perbuatan-perbuatan yang keji. Sebagian mereka mengatakan jadi malu kepada Allah, malulah kepada Allah, ya, sesuai dengan kedekatan dia kepadamu, maka takutlah kepada Allah. Ala qadri qudratihi alaika, sebesar kekuasaannya atas kamu. Razaqanallahu al-khayya minhu, semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita, rezeki pada kita berupa memiliki rasa malu kepada Allah. Semoga Allah memberikan rasa malu kita kepada Allah Ta'ala, dan wa waffaqana li tahqiqi khasyatihi fil ghaib wa syahadah. Dan Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar bisa memiliki rasa khasyah, untuk bisa mewujudkan rasa takut kita kepada Allah, baik di kala kita sendirian maupun di depan orang banyak. Wasiri wal alaniyah, baik di kala tidak ada yang melihat maupun tampak oleh orang yang banyak. Ini akhir dari lanjutan dari sifat Allah al-hayyu. Al-hayyu, hayyun maksudnya maha malu. Berikutnya adalah sekarang yaitu as-sittir. Sittir kata sataro itu menutup. As-sittir. Nama ini disebutkan di dalam hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yaktasilu bil baros bila izarin, mandi tanpa izar, fasoidal mimbar,
Lalu beliau naik mimbar lalu memuji Allah dan wa asna alaihi. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla khayyun sitirun yuhibbul haya was sitar. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha malu dan sitir. Yuhibbul haya, suka jadi sifat malu dan sitar. Maka apabila salah satu di antara kalian mandi, maka hendaklah dia itu menggunakan penutup. Jadi melindungi diri dari auratnya supaya enggak dilihat orang. Dan Ibnu Abi Hatim dalam meriwayatkan di dalam tafsirnya dan juga Al-Baihaqi dan Sunan Kubra dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya anna rajulaini sa'alahu anil istidzan fi salasi aurat allati amara Allah biha bil Quran. Bahwasanya ada dua orang yang bertanya kepadanya, kepada Ibnu Abbas tentang minta izin di 3 waktu. Fi salas aurat, 3 waktu yang situ banyak orang umumnya ini buka aurat waktu yang tidak boleh di situ, yaitu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan innallaha sitirun yuhibbu sitar. Sesungguhnya Allah itu sitir yuhibbu as-sitar. Kana an-nasu laisa lahum suturun ala abwabihim wala hijal fi buyutihim wa rubbama faja'ar rajula khadimuhu aw waladuhu aw yatimuhu fi hajrihi wa huwa ala ahlihi fa amarahumullahu ay yasta'dhanu fi tilkal awrat allati samallahu thumma ja'allahu ba'du bis-sutur fa basatallahu alaihim ar-rizqa fatakhadu as-sutur wa takhadu al-hijal. Fara'a an-nasu anna dzalika qad kafahu minal istidzan alladhi umiru bihi. Jadi sesungguhnya Allah itu sitirun yuhibbu sitar. Suka untuk menutupi sesuatu yang enggak pantas untuk dilihat. Kana nasu laisa lahum suturun, jadi dulu orang-orang tidak memiliki jadi kain kayak semacam kelambu nutup yang diletakkan di atas pintu mereka, tidak ada penutupnya. Wala hijala fi buyutihim, di rumah mereka tidak ada hal itu. Farubbama faja'a rajul, maka terkadang bisa jadi pembantunya atau mungkin anaknya atau yatimnya ini tiba-tiba masuk ke kamar seseorang, mungkin orang tuanya misalkan seorang laki-laki, bapaknya, sementara ia bersama istrinya gitu kan. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau mau masuk ke kamar orang tua izin, gak langsung celonong. Tiba-tiba jangan sampai pas masuk dalam kondisi yang tidak pantas untuk dilihat. Ini maksudnya di situ. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar mereka minta izin dulu bitilkal aurat, di saat-saat macam itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ja'allahu ba'dus bisutur fabasatallahu alaihim ar-rizqa fatakhadu sutur wa takhadu al-khajal fara'an nasu anna dzalika qad kafahum. Kemudian Allah Ta'ala melapangkan atas mereka rezeki, mereka bisa memiliki sutur untuk menutup, wa takhadu, dan mereka menutup bisa menutup kamar-kamar mereka,
farra'an nasu, maka akhirnya orang-orang melihat bahwasanya hal itu sudah cukup bagi mereka, dari minta izin yang diperintahkan kepada mereka. Intinya di situ disebutkan nama ini yaitu As-Sittir, atau di antara nama Allah adalah As-Sittir, yaitu as-satir alati yasturu ala ibadihi katsira. Nah, ini maksudnya nama As-Sittir itu adalah yaitu as-satir yang menutupi, yaitu zat yang banyak menutupi hal-hal atas hambanya. Menutupi hambanya maksudnya yaitu kasiron, banyak hal. Maksudnya begini, orang itu, kita itu kan banyak kekurangan sebetulnya, banyak aib, tapi orang-orang nggak tahu. Dipikir pinter padahal ilmunya jadi nggak banyak. Dipikir baik padahal juga tampaknya jadi api. Bisa jadi itu aib-aibnya banyak, tapi oleh Allah ditutupi, gitu loh, nggak ditampakkan oleh Allah itu. Maka dia mengatakan seandainya orang itu dosanya atau aibnya itu berbau, orang mungkin nggak ada yang mau mendekat, karena semuanya banyak dosa. Ini ditutupi oleh Allah. Ini banyak sekali ditutupi oleh Allah, dan Allah tidak membuka mereka ini, aib-aib mereka ini fil masyahid, di depan manusia khalayak banyak. Maka banyak orang tidak tahu. Alladzi yuhibbu min ibadi as-sitr ala anfusihim, yang Allah itu suka dari para hambanya ini, yaitu agar ditutupi, maka mereka menutupi atas diri mereka, agar mereka itu tidak ngomong-ngomong, tidak mengabarkan atau menyampaikan aib-aibnya sendiri, agar mereka tidak membuka yakni dosa dan aibnya sendiri, dan tidak berlaku tidak menghinakan mereka, dan tidak berlaku tidak baik kepada diri mereka. Wa hadza fadlun wa rahmah, ini merupakan karunia dari Allah dan rahmat. Ini kita rasakan semua. Kita lah bisa mengukur siapa sih sebetulnya kita itu. Ya kita sendiri kan. Sebetulnya kita pernah melakukan begini, tapi hanya saya nggak ada yang tahu. Ya alhamdulillah Allah menutupi itu. Ini masuk di sini. Allah menutupi itu. Demikian juga ini bentuk, yakni apa? Yakni kemuliaan, dan Allah Maha lembut, Maha santun, tidak segera menghukum seseorang. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fal abdu qad yuqarifu syai'an minal ma'asi, seorang hamba terkadang melakukan maksiat, melakukan suatu maksiat, wal asam, dan juga dosa, ma'a fakrihi as-sadid ila Rabbi Subhanahu wa ta'ala, padahal dia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun demikian dia terperosok melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta innahu la yumkinuhu ayyasiya illa ayataqawwa alaiha bini amillahi alaihi bisam'i wal basar wal yad wal qadam wasiha wal mal wal bidhalik, hingga bahwasanya tidak mungkin baginya untuk melakukan maksiat kecuali ayataqawwa alaiha, yaitu ia tuh usaha untuk menguatkan dirinya kuat atas hal itu, untuk melakukan itu, maksiat-maksiat itu, justru dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan mendengar, dia bisa mendengar, melihat, ya, dengan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, kesehatannya, dan harta dan semisalnya, justru digunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa Rabbu Subhanahu wa ta'ala ma'a kamali ghinahu
anil khalqi kullihim wa an ta'atihim wa ibadatihim yukrimu abdahu wa yasturuhu wa yastahi min hadkihi wa fadihatihi wa ikhlali al-uqubati bihi. Dan Allah Rabb Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu maha sempurna, maha kaya. Allah tidak butuh kepada makhluk semuanya. Allah enggak butuh kepada makhluk seluruhnya. Allah enggak butuh kepada ketaatan mereka dan ibadah mereka. Allah enggak butuh kepada ketaatan kita dan ibadah kita. Allah enggak butuh pada ketaatan dan ibadah semua makhluknya. Namun demikian Allah memuliakan hambanya, menutupinya dari aib-aibnya. Aib-aib hambanya ditutupi, kejelekan-kejelekannya ditutupi, tidak ditampakkan. Dan Allah malu untuk menyingkapnya dan untuk jadi ikhlali uqubah itu memberikan hukuman kepadanya karena itu. Kemudian Allah memberikan kepada hamba tersebut min asbabis sitar, sebab-sebab yang bisa menjadikan aib kejelekannya ini tertutupi, yang bisa menutupinya. Wa yuwaffiquhu linadaw wat taubah. Allah memberikan taufik ilham kepada hamba yang melakukan dosa itu untuk kemudian menyesali perbuatannya dan bertaubat. Gak ada orang yang tahu, tapi kita sendiri mungkin suatu ketika kan bisa jadi ya, kita tuh sering berpikir, saya dulu pernah begini, kok bisa ya? Saya dulu masih muda punya begini-begini, melakukan ini. Akhirnya menyesali itu. Sekarang udah tua, menyesali itu. Kemudian bertaubat kepada Allah. Siapa yang ngasih itu? Siapa yang mengasih taufik seorang hamba kita kepingin suatu ketika akhirnya menyadari itu, menyesali perbuatan yang dulu pernah kita lakukan, enggak kita ceritakan, enggak diceritakan kepada siapa-siapa. Kita mengetahui itu karena kita yang mengalami. Kita ingat masa muda dulu pernah begini-begini misal. Kemudian menyesali perbuatan jelek tersebut dan kemudian bertaubat. Yang ngasih itu Allah. Kok enggak langsung pas ketika maksiat langsung sikat dibinasakan, udah enggak bisa taubat. Kayak apa kalau seandainya begitu? Sudah enggak sempat bertaubat, tapi ternyata masih enggak langsung dihukum, ditutupi, enggak ada yang tahu. Yang tahu mungkin antara kita dengan Allah. Akhirnya menjadikan kita menyesali perbuatan itu dan bertaubat kepada Allah. Ini. Wa ya'fu anhu wa yaghfirullah. Akhirnya Allah memaafkan dan mengampuninya. Wa hadza min lutfihi subhanahu wa ta'ala bi khalqihi wa rahmatihi bi abidihi. Dan ini merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ini. Maka ini sungguh Allah itu maha agung, maha kasih sayang. Qala Allah Ta'ala alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Surah At-Taubah ayat 104, coba dibaca. Dalam mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Alam ya'lam, tidak mereka mengetahui bahwasanya Allah itu menerima taubat. Jika supaya orang habis berbuat dosa itu Allah Maha menerima taubat. Sadar, menyesal dan bertaubat kepada Allah. Yang menerima taubat dari para hambanya. Wa yakhudhu shadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan bahwasanya Allah dialah at-tawwab, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima.
Dan barang siapa yang melakukan amal tidak baik, barang siapa yang melakukan amal yang amal jelek, atau berbuat zalim kepada dirinya, berbuat zalim ya berarti melakukan dosa, berbuat zalim kepada dirinya, summa kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah itu Ghafurur Rahimah, Allah akan mengampuni dan menyayanginya. Dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga termasuk apa? Targhib di sini. Apabila kita terperosok dalam perbuatan dosa dan maksiat, tidak dicerita-ceritakan soal dulu gini-gini, enggak. Tapi kita tahu kita melakukan itu, kita menyesali itu, segera beristighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Bertaubat kepada Allah. Oh dulu saya pernah mendapatkan ini, makan ini, mengambil ini, ini. Tapi nggak ada yang tahu waktu itu. Dan terus gimana? Ya beristighfar, bertaubat kepada Allah. Niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah akan mengampuni. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Surah Asy-Syura ayat 25, baca situ. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini juga sama. Dialah yang menerima taubat dari para hambanya. Jadi taubat ini akan senantiasa dibuka selama belum ditutup pintunya. Ya, belum matahari belum terbit dari barat, demikian juga belum nafas belum di tenggorokan, malam yugorgir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum malam yugorgir. Ini. Jadi jangan menunda-nunda taubat. Dan Allah mengampuni tadi kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah tahu apa yang kalian kerjakan dulu. Dari dulu sampai sekarang. Pernah begini. Allah tahu itu. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Jika seorang hamba itu mau bertobat, kita bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Walihada, oleh karena itu, fa innahu subhanahu yakrahu min abdihi idza waqa'a fi maksiatin ayyudi'aha wa yashharuha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada hambanya yang apabila hamba itu terjatuh di dalam suatu maksiat lalu dia menyebarkannya, dia ngomongkan. Bayaduhu ila ayyatuba ilallahi minha bainahu wa bainahu. Akan tapi Allah justru yad'uhu ila ayyatuba ilallah, menyerunya agar ia bertaubat kepada Allah dari maksiat itu antara dia dan dia, antara Allah dan dia. Dan wasatarallahu masbula alaihi, wasatullah masbulun alaihi, la yudhirha li ahadin minan nas wa min abghadin nasi ilaihi man bata asiyan wallahu yasturuhu thumma yusbihu yaksifu satrallahi alaihi. Bahkan di sini ya disebutkan orang yang termasuk orang yang paling dibenci. Ini apa? Ini oleh Allah adalah orang yang di waktu malam melakukan maksiat. Di waktu malamnya melakukan maksiat dan Allah telah menutupinya. Jadi nggak ada yang tahu. Ternyata di paginya dia menyingkap tutup yang telah diberikan oleh Allah. Artinya dia bicara-bicara. Aku tadi malam, masya Allah, gini. Melakukan maksiat, dia ngomong-ngomongkan. Ini dibenci orang semacam ini. Telah datang sunnah yang melarang, yaitu melarang manusia itu menyingkap satar, tutup yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya.
Di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Seluruh umatku ini akan diampuni kecuali orang-orang yang mujahirin. Wa minal mujahara ayya manar rajul bil laili amalan qad wa qad satarahu Allahu fayaqulu ya fulan amiltu al barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu satrallahi anhu. Termasuk mujaharah tadi melakukan orang-orang tidak diampuni itu termasuk yaitu perbuatan apa yang menjadikan orang tidak diampuni. Mujaharah yaitu dikata jahru yujahiru mujaharah, yaitu seseorang melakukan suatu amalan di waktu malam, amalan tidak baik lah, dan Allah Ta'ala menutupinya. Lalu dia mengatakan, ya fulan, aku tadi malam telah melakukan demikian dan demikian. Ngomong tambah, cerita sendiri. Padahal semalam itu telah ditutupi oleh Tuhannya. Gak ada yang tahu dia melakukan dosa maksiat dan itu. Ternyata di pagi harinya dia sendiri yang menyingkap, tutup dari Allah, dari dirinya. Ini yang orang semacam ini dibenci. Qala Ibnu Battal rahimahullah fil jahri bil ma'siyah istighfafun bi haqqillah wa rasulihi wa bi salihil mu'minin wa bi dzarbun minal inadi lahum wa bi satri biha as-salamah minal istighfaf li annal ma'asiyah tudhillu ahlaha wa min iqamatil hati alaihi in kana fi haddun wa min at-ta'ziri illam yujib haddan wa idza tamakhasa haqqullahi fa huwa akramul akramin wa rahmatu sabaqat ghadabahu walidzalika idza satarahu fid dunya lam yafdahu fil akhirah wallati yujahiru yafutuhu jami'an dzalik. Jadi di sini disebutkan betul-betul mengatakan di dalam mengungkapkan atau menampakkan terang-terangan maksiat, ini perbuatan itu di dalamnya terdapat istighfafun bihaqillah, berarti apa? Meremehkan jadi hak Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang soleh dari kalangan orang-orang mukmin. Wa fihi dzarbun minal inat lahum, dan ini juga termasuk bagian dari penentangan untuk mereka. Dan di dalam menutupi hal itu, satar, menutupi maksiat, ini terdapat apa? Keselamatan. Kalau orang nggak tahu kalau dia itu melakukan maksiat, maka di situ terdapat apa? Keselamatan. An minal istighfaf. Selama di perbuatan yang apa? Istighfaf ini. Istakhafa itu jadi ya menganggap meremehkan, melecehkan, menganggap ringan, meremehkan sangat sama, melecehkan, pelecehan bisa. Kenapa? Karena maksiat itu akan menjadikan pelakunya hina. Iya kan? Orang yang melakukan maksiat dan banyak orang tahu, seorang misalkan masyarakat tahu kalau dia itu melakukan maksiat, hal yang enggak pantas, maka pelakunya ini menjadi apa? Rendah nilainya, hina. Hina di hadapan masyarakat, hina. Maka kemaksiatan itu dilu alaha. Kemaksiatan ini, karena maksiat itu akan menjadikan pelakunya itu hina. Dan termasuk menegakkan hukuman atasnya jika di situ ada hukuman. Dan juga termasuk juga selamat. Jadi dia menutupi satar ini, menutupi perbuatan tidak baik, tidak ditampak-tampakkan dan diceritakan. Ini juga menjadi apa? Dia itu selamat dari takzir in lam yujib haddan. Takzir itu dijauhi oleh, termasuk dikucilkan oleh masyarakat jika tidak ada hukuman.
Wa in tamakhadhu haqqullahi fa wa akramul akramin wa rahmatuhu sabaqat ghadabuhu. Dan rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Oleh karena itu apabila Allah telah menutupinya, Allah menutupi seorang hamba dari maksiat-maksiatnya ini, ditutupi di dunia, maka Allah tidak membukanya di akhirat. Waladhi yujahiru, sementara orang yang menceritakan, menyingkap maksiat-maksiatnya, dosa-dosa telah dilakukannya, ini tidak mendapatkan semua itu. Ini wallahu taala alam. Maka di sini boleh enggak berarti kita cerita-cerita masa lalu yang enggak bagus-bagus gitu? Ya enggak usah, enggak ada yang tahu kok menjadi tahu ya. Untuk apa, ya kan? Untuk apa? Kecuali kalau misal orang itu minta saran, tujuannya misalnya kita dulu pernah makan begini-begini orang tertentu ya, kemudian gimana, apa solusinya ya gitu kan? Oh kamu harus bertaubat gini-gini, udah enggak usah cerita-cerita semacam itu ya. Jadi kalau hanya untuk sekedar untuk apalagi bangga ya. Bangga melakukan dosa, jangan. Ada kalanya orang tuh bangga melakukan dosa, merasa hebat. Jadi melakukan maksiat itu enggak malu, tambah dicerita-ceritakan. Maka ini orang udah bahaya, orang semacam tidak boleh semacam ini. Ini. Oleh karena itu di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarullahu yaumil qiyamah. Tidaklah Allah menutupi seorang hamba di dunia kecuali Allah akan menutupinya nanti pada hari kiamat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang bertanya kepadanya, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa?" Bagaimana engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang an-najwa? Najwa itu berbisik-bisik. Qala yadnu ahadukum mir rabbih hatta yad'akan fahu alaihi. Dia menjawab, salah satu di antara kalian yakni mendekat yadnu mir rabbih kepada Rabbnya hingga Allah menutupi satarnya, menutupkan satarnya kepadanya, fayaqulu, Allah mengatakan kepada orang ini, hamba ini, berarti ini antara dia dengan Allah saja, engkau dulu telah amil takada wa kada, engkau pernah melakukan ini dan ini. Fayaqulu na'am, hamba mengatakan nggih, iya, na'am, ya. Allah mengatakan lagi, amil takada wa kada, kamu dulu pernah melakukan ini dan ini toh? Ia mengatakan iya. Fayuqarriruhu, maka hamba ini enggak bisa menolak, dia mengakui semua itu. Tsumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan, inni satartu alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi hal itu untukmu di dunia. Jadi enggak ada orang tahu. Fa ana aghfiruha laka al-yauma, dan sekarang aku mengampuninya untukmu, kata Allah. Maka ini di antara nama as-sittir ini, dan masing-masing kita mungkin mesti semuanya manusia sama ya, merasa dan dia tahulah melakukan ini dan itu, pernah melakukan ini dan itu, yang itu sebenarnya tidak boleh dan dosa, tapi enggak ada orang tahu. Maka janganlah yakni ketika orang itu melakukan maksiat enggak ada yang tahu kemudian menjadikan dia semangat melakukan maksiat, tapi cukuplah itu karena ditutupi oleh Allah. Maka menjadikan kita segera sadar, kemudian bertaubat kembali kepada Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah tadi menutupi kekurangan kita, aib-aib kita, sehingga kita kelihatannya baik, dan kita berharap tentu menjadi yang baik, memang berupaya untuk menjadi seorang hamba yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadi menutupi kekurangan kita,
aib-aib kita dan menjadikan kita ini menjadi lebih baik dan bertobat atas apa yang telah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan, dan kita mohon ampunan kepada Allah, dan semoga Allah menerimanya taubat kita semuanya, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan istiqomah kepada kita semuanya. Sementara sampai di sini naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.